Ya, lalu bagaimana situasi terkini di Stadion Midin, Hanoi, Vietnam sesaat sebelum kick-off antara Indonesia melawan Vietnam berlangsung? Sudah ada jurnalis Metro TV Diandra Mukni yang melaporkan langsung dari Hanoi, Vietnam. Diandra, pada pukul berapa para pemain timnas Indonesia tiba di stadion dan bagaimana persiapan akhir skuad Garuda jelang pertandingan? Ya, selamat sore Ega dan juga pemirsa. Saat ini bisa dilihat di belakang saya sudah ramai di Stadion Midin Vietnam. Beberapa supporter sudah mulai berdatangan sejak pukul 5 sore tadi, dan untuk timnas Indonesia dan juga tim nasional Vietnam juga pada sore hari ini sudah datang untuk menjalani laga di Stadion Midin, yaitu yang akan dilaksanakan pada pukul 7 malam nanti atau sekitar setengah jam lagi. Dan tadi tim nasional Vietnam tiba di stadion pada pukul 18.20 waktu setempat, lalu 9 menit selanjutnya diikuti oleh tim nasional Indonesia yang baru datang sekitar pukul 18.29 waktu Indonesia Barat. Persiapan terakhir dari timnas Indonesia sendiri saat ini sedang dilaksanakan latihan atau pemanasan di Stadion Midin, dan tentunya kita selalu berharap bahwa Indonesia pada hari ini dapat menampilkan performa terbaiknya dan merebut kemenangan dari Vietnam. Dan memang pertandingan kali ini agak cukup sulit karena mengingat dari supporter Vietnam yang pada hari ini sangatlah ramai, dan juga ini menjadi salah satu tantangan juga bagi timnas Indonesia. Namun kemarin saat konferensi pers, pelatih timnas Indonesia Coach Sinteyong menyampaikan bahwa pihaknya optimistis bahwa timnas Indonesia bisa mematahkan rekor untuk menang di Vietnam selama pada pertandingan kali ini, yang mana sebelumnya memang selama 20 tahun ini tidak pernah menang selama bermain di Vietnam. Egan. Ya, Diandra, lalu bagaimana antusiasme supporter timnas dan tuan rumah di sana? Baik Egan, untuk Ya, mohon maaf pemirsa mengalami gangguan komunikasi kami dengan jurnalis Metro TV Diandra Mukni. Kita langsung ke informasi berikutnya. Pemirsa, mampukah timnas Indonesia mengakhiri puasa kemenangan selama 20 tahun di kandang Vietnam dan menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber. Ada pengamat sepak bola M. Kusnaini dan pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Bung Effendi, Bung Kusnaini, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ke Bung Effendi dulu. Bung Effendi, Indonesia nggak pernah menang di kandang Vietnam selama 20 tahun terakhir. Apakah kali ini saat yang tepat untuk mengacaukan atau menguburkan mengenai kutukan itu 20 tahun tidak pernah menang di kandang Vietnam? Bung Effendi. Ada tiga hal. Yang pertama, ini harapan yang sangat besar pada tahun ini, terutama karena Piala Dunia 2026 itu memberi kesempatan kepada Asia ya, dari 4,5 menjadi 8,5 nih, kesempatan mewakili benua ini ke Piala Dunia 2026. Kemudian yang kita tahu, kita sudah lolos di babak kedua ini, tinggal mempertahankan posisi kedua untuk nanti masuk ke 18 tim yang memperebutkan, ada 6 akan langsung ke Piala Dunia, sementara kedudukan 3-4-nya akan berebut lagi untuk memperebutkan sisa tiket lainnya ke Piala Dunia. Jadi poin yang ketiga, tentu saja penampilan kemarin 1-0 di Jakarta itu menjanjikan, tapi saya mengatakan ini adalah pertarungan yang hebat, dan apakah bisa menjanjikan untuk mengatasi apa yang kita alami sejak 11 Desember 2004 yang lalu. Yang ingin saya katakan, setidaknya kita tidak boleh kehilangan poin di sini, karena ini amat menentukan ya. Setelah itu ada 2 langkah lagi, dan di mana kita menjadi tuan rumah. Maka malam ini saya mengatakan kita tidak boleh kehilangan poin, walaupun harapan kita semua, Egan, dan tentunya adalah kita berhasil menghapus kenangan buruk sejak 11 Desember 2004 itu, di mana kita menang 3-0 bersama Peter White waktu itu dengan gol dari Maulesi, Boaz Salosa, dan Ilham Jayakusuma. Ya, Bung Gus, kenapa sih Indonesia nggak pernah menang 20 tahun di kandang Vietnam? Sedemikian sulitkah mengalahkan Vietnam di kandangnya? Iya, memang dalam 20 tahun terakhir ini kan Vietnam berkembang dari sebuah negara yang di Asia Tenggara sebelumnya bisa dibilang ada di bawah Thailand, di bawah Indonesia. Sekarang mereka ini sudah ada di kelompok yang sejajar dengan kita. Bahkan dalam beberapa tahun kemarin sempat ada di atas kita ya. Sekarang Vietnam, Thailand, Indonesia ini termasuk
3 negara yang kualitasnya bisa dibilang berimbang di Asia Tenggara. Baru di lapis berikutnya ada Malaysia, ada Singapura dan sebagainya. Ya. Nah, 20 tahun terakhir Vietnam begitu kuat sehingga mereka kemudian menjadi tim yang bukan hanya Indonesia sebetulnya. Thailand, Malaysia, Singapura juga sulit mengalahkan Vietnam kalau main di kandang. Dan ini juga berkaitan langsung dengan kultur sepak bola yang dikembangkan oleh para pelatih sepak bola di Vietnam, di mana mereka memanfaatkan kelebihan Vietnam dalam hal fighting spirit. Vietnam ini kan kalau soal fighting spirit nggak ada duanya lah ya. Amerika aja dilawan, Perancis dilawan. Jadi itu kemudian ditularkan dalam permainan sepak bola mereka. Fighting spirit yang sangat kuat, kemudian mobilitas yang tinggi karena mereka memiliki pemain-pemain yang cepat. Itu dipadukan menjadi satu kekuatan yang mengalami subah, di mana mereka kultur sepak bolanya agak sedikit berubah sejak Park Hang-seo menjelang akhir masa jabatan dan kemudian digantikan oleh Philippe Troussier. Faktanya adalah dalam 10 pertandingan terakhir Vietnam itu hanya sekali menang melawan Filipina. 9 pertandingan lainnya Vietnam kalah. Ini menarik. Bahkan dalam 5 laga terakhir Vietnam itu selalu kalah. Ya. Ini menunjukkan bahwa Vietnam yang sempat menjadi rising star di Asia Tenggara sekarang sedang menghadapi periode transisi menuju tim yang mungkin sama dengan 20 tahun sebelumnya. Bungkus, kita kan ada 6 pemain yang absen ya. Ada Pratama Arhan, Evan Jenner salah satunya yang kita tahu bermain baik pada saat Indonesia menang di GBK Kamis yang kemarin. Ada pengaruh nggak sih absennya 6 pemain ini pada malam hari ini, Bungkus? Ya, tentu ada ya, terutama ketika kita tidak punya pemain yang punya spesialisasi lemparan jauh, kita memang akan terasa kehilangan itu. Tapi secara keseluruhan, pengaruhnya sebetulnya tidak terlalu besar. Karena pada saat kita kehilangan 6-7 pemain, termasuk Sandy Walsh, termasuk Mark Klok, kita mendapatkan tambahan pemain utama ya, pemain yang menurut saya akan masuk sebagai starter, yang sangat penting, yang kualitasnya sangat bagus. Ada Tom Haye, ada Ragnar. Sebelumnya kita juga mendapatkan Nathan ya, pemain yang kualitasnya bisa dibilang sebanding lah dengan Pratama Arhan. Jadi dari sisi permainan sebetulnya Indonesia tidak terlalu banyak kehilangan pemain, tidak terlalu banyak terganggu kekuatannya maksud saya, karena pemain-pemain yang tidak bisa main itu posisinya bisa digantikan pemain yang lain. Tidak ada Pratama Arhan, kita masih punya Nathan, masih punya Edo. Tidak ada Evan Jenner di sana, kita masih punya pemain yang tidak kalah kualitasnya, Tom Haye. Rafael Strike mungkin juga tidak fit kondisinya, masih ada Ragnar, pemain yang kualitasnya juga tidak kalah dibanding Rafael Strike. Menurut saya tidak terlalu banyak penurunan kualitas. Bagi saya yang agak mengkhawatirkan itu justru soal penjaga gawang. Karena penjaga gawang yang siap saat ini bisa dibilang cuma Adi Satrio. Nadeo tidak siap, kemudian Riyandi tidak siap, sehingga harus didatangkan Hernando dan Sahrul Trisna. Sahrul Trisna bahkan baru datang sore tadi, tapi malam ini disiapkan untuk main sebagai alternatif. Itu menurut saya hal yang agak mengkhawatirkan justru di posisi penjaga gawang. Di posisi lain menurut saya tidak terlalu besar pengaruhnya, meskipun memang mengurangi kekuatan. Oke, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali di Prime Time News, saya kembali ke Bung Effendi. Bung Effendi, kemarin kita bisa menang melawan Vietnam, salah satunya gara-gara lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Nah, Arhannya nggak main nih malam hari ini. Bahkan media Vietnam juga menyebut absennya Arhan itu seperti berkah bagi mereka karena memiliki lemparan ke dalam yang berbahaya. Tanggapan Anda, Bung Effendi? Saya setuju dengan Muhammad Kusnaini tadi bahwa tentu saja Pratama Arhan adalah salah satu bakat khusus buat Indonesia ya, bahkan dipuji oleh misalnya pelatih lemparan khusus Liverpool misalnya ya setelah mengamati penampilannya belakangan ini. Tapi saya rasa saya mendapat bocoran yang tersedia pada malam ini Bungkus dan Egan, yaitu ada ternyata Hernando kemungkinan besar bisa turun ini ya. Kemudian ada Asnawi, Jay Izzes, Rido sebagai kapten, Hapner, Nathan, Tom Haye, Marcelino, Witan, Hoki, dan Ragnar. Jadi yang agak biasanya kita suka mendiskusikan Hoki nih kalau betul turun ya, katanya khusus membuat lelah, membuat capek para pemain pertahanan dari Vietnam gitu. Nah,
Ini kurang lebih data yang saya dapat. Nanti tentu saja kita harus lihat line up-nya sebelum pertandingan. Menjawab pertanyaan Egan tadi, saya rasa tentu saja kita mengalami kekurangan dengan ketidakhadiran Pratama Arhan. Cuma lagi-lagi dengan adanya tadi pemain yang baru yang sudah cukup padu padan dalam beberapa latihan, Tom Hey dan kemudian Ragnar Ratmangun ya, ditambah saya yakin Marcelino juga akan bisa padu padan dengan mereka bertiga sebagai trisula. Walaupun tidak ada lemparan khusus demikian rupa, saya berharap mereka mampu melakukan umpan-umpan yang luar biasa ya, sebagaimana dulu kita pernah memiliki jenderal lapangan tengah juga ya, pada waktu ada Evan Dimas yang secara khusus dimatikan oleh anak buahnya Pak Seng Heo waktu di salah satu final SEA Games ya. Nah malam ini mudah-mudahan semangat itu ada dan kita bisa punya tuh di lapangan tengah gitu, walaupun tanpa kebetulan malam ini kita tidak punya lemparan khusus dari Pratama Arhan. Ya, bocoran yang diterima oleh Bung Effendi kayaknya sama nih yang diterima dengan Metro TV. Bung Effendi, saya ke Bungkus melihat line up-nya yang kita terima ini ada Hoki, Tom Hey, ada Ragnar Ratmangun. Apakah memang pemain-pemain ini adalah paling tidak ini line up terbaik gitu melawan Vietnam pada malam hari ini, Bungkus? Iya, jadi memang Sintayong menyadari bahwa tim bagaimanapun butuh seorang striker target man ya. Dan Ragnar itu bukan target man. Ragnar itu bagusnya memang kalau main di posisi sebagai pemain di belakang striker, pemain nomor 10. Karena itu dia memainkan Hoki dengan harapan pemain-pemain Vietnam memberikan perhatian kepada striker kita. Dan pada saat bersamaan ada ruang yang bisa didapatkan oleh Ragnar, ada ruang yang bisa didapatkan oleh Marcelino. Tidak terlalu fokus perhatian kepada Ragnar. Itu saya pikir itu namanya strategi mengalihkan perhatian lawan. Dan itu saya pikir hal yang bagus dilakukan oleh Sintayong dengan harapan ya, dengan harapan ada, ini kan Ragnar ini baru sekali ini main, tentu tidak akan langsung dengan mudah nyetel. Nah kalau di pressing sedemikian rupa mungkin akan sedikit bermasalah juga. Karena itu dia sedikit dilepaskan bebannya dengan tidak menjadi pusat perhatian, perhatiannya diberikan kepada Hoki. Nah ini artinya Hoki yang mendapat kepercayaan yang luar biasa ini harus bisa tampil maksimal ya. Bang Effendi tadi mengatakan tugas Hoki itu bikin lelah barisan pertahanan nih. Ya itu mungkin juga strategi yang tepat ya. Karena dengan cara membuat barisan pertahanan lelah, di babak kedua kita bisa memanfaatkan. Nah emang salah satu yang harus dipikirkan oleh pelatih, pertandingan ini akan berjalan sulit, lebih sulit dibanding pertandingan pertama. Bukan hanya 2 kali 4-5, bahkan mungkin waktu tambahannya akan sangat krusial. Jadi Sintayong sudah memikirkan bagaimana caranya memanfaatkan pemain-pemain sesuai dengan potensinya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tugas Hoki meskipun di pertandingan pertama bermain tidak terlalu luar biasa ya, agak sedikit mengecewakan, tapi dia mampu membuat pertahanan lawan terfokus perhatiannya kepada dia. Itu yang diharapkan. Ya, tapi formasi 3-4-3 itu memang formasi terbaik untuk kita begitu ya, Bungkus ya? Iya, kalau saya yang memilih mungkin saya akan memilih formasi 3-5-1-1 ya, di mana kita lebih fokus menguatkan lini tengah. Jadi kalau saya yang milih mungkin saya akan memilih memainkan Tom Haye bersama Ricky Kambuaya bersama dengan Marcelino. Kemudian Ragnar akan bermain di belakang Hoki atau Ramadan Sananta. Dua wing tetap sama ya, ada Yakob atau ada Witan, kemudian di kiri ada Nathan. 3 di belakangnya sama, ada Rizky Ridho, kemudian ada Justin Hubner, kemudian ada Jay Ejes. Itu saya pikir formasi yang bisa dipilih oleh pelatih, tapi tentu Sintayong punya strategi tersendiri, makanya dia memilih formasi ini 3-4-3. Itu oke aja, nggak ada masalah. Bung Effendi melihatnya bagaimana? Apakah memang permainan kita itu memang selalu berkembang nih, Bung Effendi? Kan sampai detik ini pun masih banyak yang ribut nih, Sintayong out atau Sintayong in begitu? Kalau soal Sintayong in atau out kan sudah ada pernyataan atau semacam kesepakatan kita bersama nanti di U23 di Qatar ya. Kalau tidak masuk 8 besar itu out. Ya, malah Sintayong mengatakan dia akan lebih jauh sampai 4 besar. Karena kalau 3 besar di situ berarti ke Olimpiade ya di Paris gitu. Nah, tapi yang menjadi menarik malam ini kan kita tidak boleh hanya melihat diri kita sendiri. Karena seperti yang kita lihat di Senayan pada waktu itu babak pertama ya 4-4-2 ya, cenderung ke sana ya Bungkus. Itu kita lihat betapa misalnya para pemain Vietnam, misalnya Nguyen Tyson, kemudian para pemain bertahannya serta lapisan tengah mereka mampu loh membuat kita juga tidak terlalu banyak menguasai bola gitu ya. Dan sesekali mereka itu mampu usil untuk membuat pemain-pemain kita relatif di babak pertama itu hanya sekali melakukan shoot on goal ya. Itu pun dilakukan oleh Rafael Struts ya dengan mengiris sisi kiri, sisi kanan pertahanan Vietnam lalu mencoba melakukan tembakan yang
tidak terlalu kuat begitu. Jadi menurut saya mereka bermain di daerah mereka sendiri, kemudian keusilan-keusilan masih tetap akan mereka lakukan. Ya kita juga tahu penyerang depan mereka Tin Lin, Din Bak, bahkan kemudian Mintrong yang melakukan kesalahan ya, yang membuat Egy menceploskan gol di menit ke-52 itu sebetulnya adalah pemain-pemain baik yang tampil cukup baik di SEA Games maupun di Qatar kemarin itu. Jadi sangat tergantung juga pada penampilan Vietnam sendiri, dan saya rasa karena mereka didukung oleh tuan rumah, mereka juga tampil luar biasa. Jadi 4-3-3 ini bisa saja menjelma menjadi 3-4-2-1 atau seperti keinginan Bungkus nanti itu ya, menjadi lebih banyak di lini tengah. Relatif kan, kita lihat seperti itu yang terjadi pada babak pertama waktu main di Senayan. Iya, Bung Effendi, jadi tantangan terbesar untuk pemain kita pada malam hari itu apa? Dua hal barangkali. Yang pertama, lagi-lagi ini main di Maidin ya. Ini adalah stadion mereka. Kita sedang berusaha membuat sejarah, mengatasi persoalan sejak tahun 2004. Dan yang kedua, saya yakin pemain-pemain Vietnam itu, walaupun sekarang dilatih oleh Philip Trosser, tetap punya bakat juga untuk sesekali bermain usil gitu. Nah, mudah-mudahan ini, karena sebagian pemain kita adalah pemain-pemain yang punya banyak pengalaman asam garam di liga-liga internasional ya, saya rasa mudah-mudahan tidak terlalu sering terpancing gitu ya. Waktu di Jakarta kemarin di GBK, menurut saya pada babak pertama lumayan juga ya bisa terpancing dengan ulah-ulah yang cukup nakal dari pemain Vietnam. Gitu. Bungkus, permainan usil itukah yang harus diwaspadai oleh timnas kita malam hari ini? Iya, kalau nomor satu menurut saya fokus menjalankan instruksi pelatih, tidak terpancing oleh provokasi lawan dan tidak keluar dari strategi yang diterapkan oleh pelatih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh juga terlalu bernafsu untuk ingin mengejar kemenangan. Kita memang ingin membuat sejarah dengan mengalahkan Vietnam sesudah 20 tahun tidak pernah menang. Tapi yang paling penting dari laga ini sebetulnya tidak harus menang. Tapi yang penting itu kita pulang bawa poin. Itu yang paling penting, karena dengan kita pulang bawa poin, mencegah Vietnam dapat 3 poin. Karena itu jadi pemain tidak boleh terlalu bernafsu. Ketika saatnya menyerang, momentumnya tepat, menyerang. Tapi ketika saatnya tidak terlalu bagus, mereka harus menahan diri. Jadi bermain tidak dengan emosi, tidak bermain dengan obsesi pribadi ingin mencetak gol. Itu menurut saya sangat penting, karena dengan cara itulah menurut saya kita akan keluar dari pertandingan ini membawa pulang poin. Yang paling penting itu pulang membawa poin. Mentalitas yang harus dibawa ke lapangan itu apa nih, Bungkus? Harus menang atau imbang aja udah cukup sebetulnya? Oh, itu juga nggak tepat kalau masuk ke lapangan dengan target imbang tuh nggak tepat juga. Jadi masuk ke lapangan dengan menjalankan instruksi pelatih. Jadi dengan instruksi pelatih itu dijalankan, mereka akan bisa membuat permainan tim berkembang. Nah kemudian yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, tidak terobsesi untuk buru-buru mencetak gol, tidak ingin terobsesi mencetak gol untuk menjadikan dirinya sebagai pencetak gol, namanya terpampang dalam score sheet gitu ya. Tapi tetap mengutamakan permainan tim. Ini saya pikir yang perlu diperhatikan, karena lawan yang akan kita hadapi itu akan memberikan perlawanan sampai detik terakhir. Mereka bermain di Midin ini saya pikir akan sangat berbeda dengan ketika bermain di GBK, di mana saat itu Vietnam sama sekali nggak punya shot on goal. Kali ini akan berbeda. Jadi harus siap dengan situasi yang berbeda dibanding laga pertama. Oke, terakhir prediksi skor saya berikan kepada Bung Effendi. Berapa ini kira-kira skornya malam hari ini, Bung Effendi? Wow, saya sebetulnya ingin sekali ke sana, agak demam jadi nggak berhasil ke sana, tapi saya ingin mengatakan saya sangat berharap ya, saya yakin mereka pulang membawa poin. Sampai di situ saja, bahwa mereka membawa poin itu sangat penting. Lagi-lagi tapi masuk ke dalam lapangan dengan mengatakan kita Garuda sudah mendunia, level kita sekarang di atas mereka, tenang, bermain sebaik-baiknya, dan saya yakin kita akan pulang membawa poin. Oke, baik. Terima kasih Bung Effendi, terima kasih Bungkus. Kita akan saksikan bersama nanti bagaimana permainan timnas melawan Vietnam di Hanoi. Selamat malam semuanya.